Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sapitri dengan NIM 2412130023. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam hukum acara perdata, yaitu tentang skema. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur persidangan perkara perdata berdasarkan pemahaman yang saya pelajari. Jadi, yang akan saya sampaikan ini merupakan gambaran bagaimana suatu perkara perdata itu diproses di pengadilan dari awal sampai akhir. Jadi, dalam hukum acara perdata, penyelesaian sengketa tidak langsung diputus begitu saja, tetapi harus melalui tahapan-tahapan yang sudah diatur secara sistematis. Setiap tahap memiliki peran penting agar prosesnya berjalan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi ini adalah gambar sketsanya. Jadi yang pertama adalah pendaftaran gugatan. Jadi tahap ini merupakan awal dari proses berperkara. Jadi penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan yang berisikan tentang identitas para pihak, kronologi kejadian, serta tuntutan. Jadi di sini penggugat mulai menyampaikan masalahnya secara resmi. Dan yang kedua adalah pemanggilan para pihak. Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan memanggil penggugat dan tergugat secara patut. Pemanggilan ini penting karena menentukan sah atau tidaknya persidangan. Artinya, kedua pihak harus benar-benar mengetahui adanya perkara ini. Dan yang ketiga adalah sidang pertama. Pada tahap ini, hakim membuka persidangan dan memeriksa kehadiran para pihak terlebih dahulu. Kalau para pihak hadir, sidang bisa dilanjutkan, tetapi jika tidak hadir, biasanya akan dilakukan pemanggilan ulang. Dan yang keempat itu adalah mediasi. Jadi, kedua para pihak hadir, maka diwajibkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu. Tujuannya apa? Karena untuk mencapai perdamaian. Kalau mediasi berhasil, perkara itu selesai, tetapi jika tidak berhasil, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dan yang nomor 5 adalah jawab-menjawab. Jawaban dari replik dan duplik. Jadi ini tuh merupakan proses saling menanggapi antara para pihak. Tergugat memberikan jawaban, kemudian penggugat memberikan replik dan dilanjutkan dengan duplik dari tergugat. Di sini masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya atau argumennya. Dan yang keenam itu adalah pembuktian. Jadi masing-masing pihak harus menunjukkan bukti atas apa yang mereka sampaikan sebelumnya. Jadi itu tidak cukup hanya berbicara saja, tetapi harus ada bukti yang mendukung. Bukti tersebut bisa berupa surat atau dokumen, saksi maupun bukti lainnya. Dari sini hakim akan menilai mana yang benar, terbukti, dan bisa dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Dan yang ketujuh itu adalah kesimpulan. Setelah pembuktian selesai, maka masing-masing pihak menyampaikan kesimpulannya yang berisi ringkasan dari seluruh proses yang telah dilalui. Terus dilanjutkan dengan putusan. Kemudian itu hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan mempertimbangkan hukum. Putusan itu tuh dapat berupa dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Dan yang kesembilan itu adalah upaya hukum. Jika salah satu pihak tidak puas, maka dapat mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Jadi ini tuh berarti perkara masih bisa diperiksa kembali di tingkat yang lebih tinggi. Dan yang ke-10 itu adalah eksekusi. Jadi tahap terakhir ini tuh adalah pelaksanaan putusan. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi secara paksa.
dapat dipahami bahwasanya alur perkara perdata berjalan secara bertahap dan berstruktur dari mulai pendaftaran, gugatan hingga pelaksanaan putusan. Setiap tahap memiliki fungsi untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi pihak. Ini adalah sketsa yang bisa saya jelaskan. Ini saya lanjutkan ke sketsa berikutnya. Adalah gambaran atau bagian alur prosedur perkara perdata, alur persidangan. Jadi yang pertama itu ketika hakim membuka sidang pertama, setelah dibuka, hal pertama yang diperiksa adalah apakah para pihak hadir atau tidak. Jika ya hadir, maka sidang langsung masuk ke tahap mediasi. Tetapi jika tidak hadir, hakim tidak langsung melanjutkan perkara, tetapi akan memanggil kembali para pihak secara resmi, terus sekaligus menentukan jadwal sidang berikutnya sesuai dengan pasal 126 HIR. Setelah yang kedua itu adalah setelah dipanggil ulang, kemudian para pihak hadir. Di sini tuh ada dua kemungkinan tergantung siapa yang hadir. Kalau penggugat tidak hadir, hakim akan melihat apakah penggugat sudah dipanggil secara patut. Jika ya, maka gugatan dianggap gugur, artinya perkara berhenti, tapi penggugat masih boleh mengajukan gugatan ulang sekali lagi. Jika tidak, maka akan dilakukan pemanggilan ulang. Jika tergugat tidak hadir, hakim juga melihat nih apakah tergugat sudah dipanggil secara patut. Jika iya, maka perkara bisa diputus tanpa kehadiran tergugat, putusan per stek. Tetapi jika tidak, dilakukan pemanggilan ulang. Terus di sini adalah jika tergugat tidak hadir per stek, apa yang diperiksa hakim? Jadi hakim tidak langsung memenangkan penggugat, tapi tetap memeriksa apakah syarat formal gugatan terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka putusan gugatan tidak dapat diterima. Tapi jika ia terpenuhi, lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Dan apakah gugatan beralasan menurut hukum? Jika tidak beralasan, maka putusan itu gugatannya ditolak. Tetapi jika ya beralasan, putusan gugatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Ini disebut putusan per stek, pasal 125 HIR. Jika para pihak hadir, itu adalah masuk ke mediasi, hakim akan menunda sidang maksimal itu adalah 22 hari dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mediasi, yaitu perdamaian. Apakah perkara selesai melalui mediasi? Jika ya, dibuat perjanjian perdamaian dan perkara selesai. Tetapi jika tidak, maka perkara lanjut ke tahap persidangan. Dan yang selanjutnya adalah tahap persidangan lanjutan jika itu adalah mediasi yang sebelumnya gagal. Jadi masuk ke ini tuh adalah pembacaan gugatan dan jawaban. Jadi penggugat menyampaikan tuntutannya dan yang tergugat memberikan jawabannya. Terus adalah replik dan duplik. Jadi replik itu adalah tanggapan nih penggugat atas jawaban tergugat, dan duplik itu adalah balasan tergugat atas replik yaitu penggugat. Terus yang sini adalah pembuktian, pemeriksaan seperti saksi, surat, dokumen atau bukti lain dari kedua belah pihak. Dan yang ini adalah kesimpulan. Kedua pihak itu menyampaikan ringkasan akhir dari seluruh argumentasi mereka. Dan yang keenam itu adalah putusan hakim. Maka hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti lalu mengeluarkan putusan akhir. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan alur prosedurnya. Jika ada salah ataupun ketidakjelasan, mohon dimaafkan karena
Ya, itu adalah pemahaman saya, mungkin sekian. Lalu yang selanjutnya itu adalah dari tentang materi gugatan, gugatan lanjutan, pemeriksaan perkara di muka sidang, dan jawaban gugatan. Jadi pertama adalah gugatan. Gugatan merupakan tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan. Dalam penyusunannya, gugatan harus memuat identitas para pihak, uraian kejadian atau peristiwa, serta tuntutan yang diminta. Selain itu, gugatan juga harus memenuhi syarat formil dan material agar dapat diterima oleh pengadilan. Penyusunan yang jelas dan lengkap sangat penting agar gugatan tidak ditolak dan proses persidangan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua itu adalah materi gugatan kedua. Dalam perkara perdata, terdapat beberapa hal lanjutan terkait gugatan seperti pencabutan gugatan, penggabungan gugatan, dan pemberian kuasa. Penggugat memiliki hak untuk mencabut gugatannya jika dianggap belum tepat, baik sebelum maupun sesudah sidang dengan ketentuan tertentu. Selain itu, beberapa tuntutan dapat digabungkan dalam satu gugatan agar prosesnya lebih efisien. Seseorang juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya di pengadilan, sehingga proses perkara tetap dapat berjalan. Yang ketiga adalah pemeriksaan perkara di muka sidang, yaitu adalah merupakan rangkaian proses sejak perkara diajukan sampai hakim memberikan putusan. Proses ini tuh diawali dengan tahap persiapan seperti pengecekan berkas dan pemanggilan para pihak. Terus dilanjutkan ke persidangan untuk mendengarkan gugatan serta jawaban dan alat bukti. Dalam persidangan, hakim juga berusaha mendamaikan kedua pihak terlebih dahulu. Jika perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan dilanjutkan hingga tahap pembuktian dan putusan. Terus dan yang keempat adalah jawaban gugatan. Setelah jawab gugatan diajukan, tergugat memberikan jawaban sebagai tanggapan terhadap isi gugatan. Jawaban tersebut dapat berupa pengakuan, penolakan, atau bentahan yang disertai oleh alasan dan bukti. Dalam proses persidangan, pihak ketiga juga dapat ikut terlibat jika memiliki kepentingan hukum terhadap perkara tersebut. Terus selanjutnya itu adalah proses dengan replik dan duplik sebagai bentuk tanggapan lanjutan antara kedua pihak sebelum hakim memberikan putusan. Terus materi selanjutnya adalah tentang alur persidangan tentang pidana. Jadi selanjutnya adalah tentang kasus tindak pidana yang saya datangi kemarin ke Pengadilan Negeri Palangkaraya, yaitu jadi itu ditemukan sabu yang beratnya tuh kurang lebih 3,4 gram oleh saksi, yaitu saksinya tuh yang bernama Edi dan Albert. Sebelumnya saksi itu sudah mendapatkan informasi dari masyarakat. Menurut keterangan dari masyarakat, terdakwa itu yang bernama Ahmad Ripai mengendarai motor, lalu dua saksi itu bertemu di jalan dikarenakan ada yang jatuh dari dashboard motor, yaitu ada gumpalan barang dari makanan ringan yang berisikan narkotika jenis sabu. Lalu saksi itu bertanya, itu apa yang jatuh? Terdakwa mengakui bahwa itu adalah narkotika jenis sabu. Terus saksi itu melakukan penggeledahan kedua dan ditemukan sebuah alat komunikasi berupa handphone Vivo, dan saksi juga menemukan isi chat yang mencurigakan dari pemilik HP, yaitu isi chatnya itu adalah barang akan diantarkan menunggu perintah, ujar isi chat tersebut. Terus juga ditemukan bukti angsuran motor anaknya kurang lebih senilai 1.949. Saksi juga menerangkan bahwa terdakwa itu
setelah dicek urin hasilnya adalah negatif, tetapi belum ada keterangan pasti apakah terdakwa pengedar. Setelah itu pun hakim membubarkan sidang pada hari itu dan dilanjutkan nanti. Setelah itu kami sekitar menunggu sidang lanjutan, tapi ternyata perkara sidang lain dengan perkara lain-lain terus dari terdakwa, yaitu dari polisi dan jaksa. Polisi memberikan dokumen kepada hakim ketua dengan agenda kesimpulan. Setelah itu hakim membubarkan sidang tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai gugatan lanjutan, pemeriksaan perkara di muka sidang, dan jawaban gugatan dalam hukum acara perdata, serta kasus yang saya datangi ke Pengadilan Negeri Palangkaraya kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.